Kalau mikirin solo traveling itu pasti kebayangnya tuh kayak bakal awkward, takut, dan gimana ya kalau misalnya kita di suatu tempat yang baru dan kita juga sendirian dan gak ada teman buat sharing. Rasanya tuh kayak dipenuhin sama pikiran-pikiran negatif dan juga banyak skenario-skenario yang muncul di pikiran kita, dan pastinya ada beberapa teman-teman yang memutuskan untuk nonton ini pasti salah satu alasannya punya pikiran itu. And yeah, you're the same as me. Aku juga kayak gitu. Aku dulu juga mikir kayak, wah, solo traveling itu serem banget. Kayak gimana kalau misalnya nanti terjadi apa-apa dan aku sendirian? Gimana kalau misalnya terjadi ini, terjadi itu gitu. Banyak banget skenario-skenario yang terjadi di otak aku gitu. Sampai akhirnya kemarin itu aku pertama kalinya memberanikan diri untuk solo traveling ke negara ketujuh aku, yaitu Turki. Sendirian, all by myself. Aku benar-benar baru book tiketnya itu di hari Senin, yang mana itu 4 hari yang lalu. Dan hari Rabu malamnya aku udah berangkat ke bandara dan here I am. Sekarang di Jumat pagi aku di tengah kota Istanbul. It just feels so surreal kalau ternyata perempuan yang takut itu, yang kemarin overthinking banget, sekarang lagi di sini. Aku ngebuka kamera aku, literally ini kayak jalanan, dan ada beberapa orang-orang yang lewat sini juga. Tadi bahkan ada yang duduk sini. Di sini bahkan ada kucing juga. And I just feel so good about myself. I don't feel any fear of judgment. Aku nggak ada perasaan kalau misalnya terjadi ini itu dan segala macam, because I know that Allah is with me. Dan di sini aku pengen sharing sama teman-teman what has changed in my mindset ketika aku mulai buat solo traveling. Yang pertama, solo traveling tuh ngasih kita confidence kalau kita tuh bisa ngelakuin sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Kayak buat aku tuh punya tendensi ketika aku traveling, kadang-kadang aku mikir kayak, oh yaudah seru lah sama teman, I can share my memories with them, dan juga aku bisa kesana kemari. Kalau misalnya pusing, ya udah pusing bareng gitu. Dan ternyata those fixed mindset that I put on myself, yang aku selalu percaya, itu ternyata nge-stop diri aku untuk ngelihat lebih banyak tempat di dunia ini gitu. Karena aku harus selalu ngelihat jadwal teman aku harus make sure mereka bisa, terus kalau misalnya mereka nggak bisa, akunya lagi bisa, atau aku lagi nggak bisa, merekanya bisa gitu. It always goes around that way, yang akhirnya kayak goals yang seharusnya bisa tercapai itu malah jadi tertunda atau makan gak jadi cuma karena yaitu kita bergantung sama orang lain. Jadi kurasa kayak ketika kita mutusin buat solo traveling, secara nggak langsung kita tuh ngasih confidence ke diri kita kalau ya kita sebenarnya bisa ngelakuin semua itu sendiri, kita bisa capable untuk melewati hal-hal yang kita takutin itu sendiri. Dan bukan berarti kita benar-benar full sendiri, kita bakal ketemu banyak orang juga along the way, yang mana itu goes to the second point. Solo traveling open up so many opportunities and friendships. Kayak aku kemarin itu nggak akan pernah nyangka, nggak akan pernah aku lakuin kalau misalnya aku datang sama orang lain atau sama teman, yang mana aku ngobrol sama banyak orang. Kayak mulai dari aku nyampe di Istanbul, itu aku lagi passport checking, terus di depan aku itu ada couple dari US, mereka itu ethnically dari Meksiko, dan ya mereka kayak udah pensiun. Dan dari sana aku kayak ngelihat ibunya, terus aku kayak, loh dia kok mirip sama mamaku ya. Terus aku kayak langsung nyeletuk kayak, you look like my mom, you look so beautiful. And the conversation just goes on. Baik banget, mereka ngasih aku Istanbul card yang bikin aku jadi gak perlu bikin kartu. Terus juga mereka ngasih tahu kalau di Istanbul itu kita bisa gampang banget buat ke European side, yang akhirnya aku kemarin sore itu setelah aku nyampe di hotel, aku langsung siap-siap, aku pergi ke Kadıköy, dan itu sendiri. Dan ketika aku nyampe di stasiun, ternyata aku ketemu orang lagi gitu. Ada orang yang nanya ke aku kayak, oh ini bener gak sih ini line ke Sirkeci gitu, yang mana itu ke Payer untuk ke Kadıköy. Dan ternyata kayak, oh kita sama-sama mau ke Kadıköy. Terus aku bilang kayak, oh yaudah kita bareng aja gitu. Dan ternyata orang ini dia adalah orang Spain, dia seorang guru, dan dia datang sama murid-muridnya dari Spain ke sini buat ada pertukaran pelajar proyek Erasmus gitu. Yang mana aku nggak bakal tahu kalau itu ada kalau aku nggak traveling sendirian, kalau aku nggak reach out to them to talk and make effort to make the conversation goes on. Dan kurasa itu kayak hal yang seru banget, yang akhirnya awalnya aku cuma sendirian ke Kadıköy, akhirnya aku kayak pergi minum salep, itu kayak semacam minuman Turkish gitu. Dan kita duduk bareng-bareng. Di sana ada headmaster dari sekolah di Istanbul, terus juga ada 2 guru dari Spain ini. Kita sharing-sharing, yang bahkan kita tuh ada language barrier, yang mana kayak
yang orang Turki ini nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yang akhirnya kita kayak benar lewat Google Translate to communicate to each other, which is something really fascinating to me. Itu seru banget. Terus aku juga bisa ngobrol-ngobrol sama students-studentsnya yang ternyata mereka juga orang-orang marketing gitu, yang mau belajar marketing. Dan terus mereka bilang kayak, oh kita harus kontakkan nih, nanti kalau misalnya student aku pengen belajar tentang sosial media bisa ngehubungin kamu gitu, which is really fun. I never know that there's opportunity will come if I don't go traveling alone. Terus juga aku pergi keliling-keliling, aku makan sendiri. Terus pas aku balik ke stasiun aku kayak bingung, kayak ini aku ke pier yang mana ya buat untuk balik ke penginapan aku. Dan ternyata aku ketemu perempuan, kayak dia orang Turki. Dan aku tanya ke dia kayak, oh kamu mau balik juga? Ternyata dia orang Turki asli yang dia juga tinggal di daerah sana. Dan kebetulan dia juga pengen untuk going abroad. So we just talk for 20 minutes straight, kayak benar-benar ngobrol dan juga sharing informasi satu sama lain. Dia ngasih tahu aku untuk harus kemana, dan kita akhirnya mutualan di Instagram. Dan banyak banget yang terjadi dalam satu hari ketika aku memutuskan untuk sendiri, dan gak cuma sendiri tapi juga membuat usaha untuk bisa kenalan sama orang lain, which is really fun. I never thought the introvert version of myself can do this kind of things. So yeah. Terus yang ketiga, solo traveling tuh bikin kita jadinya itu di luar comfort zone, tapi di satu sisi kita jadinya itu lebih bikin effort untuk ketemu sama orang baru. Ini mungkin agak mirip sama poin kedua, tapi menurut aku ketika aku solo traveling ini, aku tuh jadinya lebih pengen buat silaturahmi sama orang-orang yang ada di sini, sama kolega-kolegaku yang mungkin lagi kerja di sini atau mungkin student Indonesia yang lagi di sini. Kalau misalnya aku pergi bareng teman, aku pasti kayak ya udah aku sama teman, ya ngapain aku harus nyari effort lagi, bikin effort lagi untuk ketemu sama orang lain gitu. Tapi karena aku solo traveling, aku jadi punya banyak waktu, aku jadi bisa untuk initiate meet up dengan orang lain, aku jadi bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Yang mana ini aku bentar lagi bakal ketemu sama orang Indonesia yang lagi belajar di Ankara, dan aku nggak tahu sama dia, nggak kenal, tapi she just reach out to me on Instagram and I just thought, okay, that sounds fun. Dan besok aku juga bakal ketemu sama student Indonesia yang di Bursa, dia mau ke Istanbul, dan besoknya lagi aku mau ke Bursa, which is like really fun. It's just so fun to know that there are so many things that we can do in this world, but all this time, the past time, we have always been closing ourselves to those opportunities. Dan aku rasa ini kayak jadi momen yang bikin aku refleksi lagi apa yang aku pengen lakuin ke depannya, which leads to the fourth point. The world is wide and this is our playground, this is our place to learn. Yang mana ini aku dapetin ketika aku lagi duduk di pier di sana. Terus aku kayak mikir-mikir, kenapa ya selama ini aku kayak mengikuti apa yang society bilang apa aku harus lakuin, dan akhirnya aku lakuin, tapi sebenarnya belum tentu apa yang mereka bilang harus dilakuin tuh apa yang aku pengen gitu. Selama ini kayak aku ngerasa, oh ya udah, apa yang orang bilang itu mungkin hal yang baik atau benar, tapi ternyata along the way ketika aku ketemu lebih banyak orang, aku spend waktu sendiri, ternyata ada banyak hal yang aku pengen lakuin, banyak tempat yang aku pengen explore, yang mana aku nggak necessarily harus mengikuti apa yang orang-orang bilang itu baik atau harus dilakukan gitu. Cuma karena orang bilang kuliah itu baik, bukan berarti kuliah buat kita. Cuma karena orang bilang kerja 9 to 5 itu adalah sesuatu yang menjadi suatu standar, ya bukan berarti itu jadi standar kita gitu. Aku ingat banget, aku baru banget baca buku ini pas aku lagi OTW ke bandara. Itu The Tuesdays with Morrie, yang mana dia bilang, don't let the society standard makes your standard, make your own standard. So I think it's liberating kalau kita ternyata kayak ya kita bisa bikin standar kita sendiri, the life that we want to live, the partner that we want to go together with, ataupun kayak hidup yang kita benar-benar pengen jalanin. Jadi it's a sign for you to also free yourself from those expectations, from other people expectation. Karena ya the world is wide and we can explore as much as we want, and I thought we can do it as well. Even as a Muslim woman, aku juga perempuan berhijab, dan ternyata ya kita bisa kok, insya Allah. Karena mungkin di sini mostly kayak penonton aku perempuan-perempuan
yang berhijab, yang muslim, yang mungkin ada ngerasa takut kalau orang-orang punya prejudice tersendiri tentang muslim. But don't worry, kalau menurut aku tuh malah kita sebagai perempuan muslim yang mungkin orang-orang itu tuh punya perspektif sendiri tentang kita, tentang perempuan muslim, kenapa kita nggak jadi representatif yang bikin mereka tuh mengubah pikiran mereka tentang hal tersebut gitu. So we can show them that as a hijabi kita bisa kok ngelihat banyak tempat, kita bisa ngasih tahu ke mereka gimana Islam dan Muslim sesungguhnya. Jadi mereka nggak mikir apa yang media portray selama ini. And yeah, look at the sun, it's just shining so bright. Ini bahkan kayak dari awalnya tadi nggak ada cahaya di sini, sekarang ada cahaya. And that's my 2 cents. Semoga dari video ini ada 1 atau 2 hal yang teman-teman bisa dapetin, dan semoga ini bisa jadi sebuah pesan. It's a sign for you to go traveling, not necessarily harus going abroad. Just go to another city or another place that you have never been to, yang jadinya kayak percaya sama aku, it will give you so much confidence, it will give you so much freedom to know that you can do it. And yeah, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video. Bye.